Berdasarkan peta risiko COVID-19, kini Indonesia telah bebas dari zona merah COVID-19. Terhitung mulai 19 September 2021 yang ditandai dengan peralihan zona Kota Banda Aceh yang sebelumnya menjadi satu-satunya zona merah yang tersisa di Indonesia. Peta zona risiko daerah dihitung berdasarkan indikator-indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan scoring dan pembobotan. Indikator yang digunakan adalah indikator epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Kabar baik yang tidak cuma datang dari kabar terbebasnya Indonesia dari zona merah COVID-19. Gencarnya vaksinasi yang dilakukan pemerintah berhasil membawa Indonesia menduduki peringkat 5 teratas dunia sebagai negara dengan capaian vaksinasi tertinggi dengan total 200 juta dosis vaksin. Kabar menggembirakan ini tidak boleh membuat kita lengah. Target vaksinasi pun terus ditingkatkan. Untuk bulan November, target capaian vaksinasi seluruh provinsi adalah 60% dan 70% untuk bulan Desember. Saat ini, sudah ada 13 provinsi yang capaian vaksinasinya di atas 60%. Di antaranya DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa Tengah dan Banten serta Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulu, dan Jawa Barat. Bahkan kini pemerintah tengah fokus untuk menggelar program vaksinasi booster dan vaksinasi untuk anak. Pencapaian yang membanggakan berupa terbebasnya Indonesia dari zona merah COVID-19 tentu saja salah satunya berkat berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah di masa pandemi. Di antaranya pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, penerapan PPKM secara bertahap di seluruh daerah, menyalurkan kartu prakerja untuk mengurangi pengangguran akibat pandemi, mengucurkan stimulus pariwisata berupa insentif diskon tiket pesawat untuk mendorong pulihnya sektor pariwisata, serta menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Berkat kerjasama yang solid antara pemerintah yang menerbitkan berbagai kebijakan penanganan pandemi serta dukungan masyarakat yang patuh mengikuti vaksinasi dan menjalankan protokol kesehatan ketat, kini kita kembali mendapatkan kabar menggembirakan berikutnya, yaitu Indonesia saat ini mulai terbebas dari zona oranye, tepatnya sejak 18 Oktober 2021. Hal ini menunjukkan penularan COVID-19 di Indonesia semakin terkendali. Sebanyak 500 daerah tercatat berada dalam status zona kuning. Sementara sekitar 14 daerah pun memasuki status zona hijau. Situasi dan kondisi yang kian hari semakin kondusif tentunya harus terus kita kawal bersama. Pemerintah mengimbau masyarakat mengurangi mobilitas terutama menjelang dan saat libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan demi mencegah terjadinya lonjakan kasus atau ancaman gelombang ketiga COVID-19. Pemerintah memiliki 5 strategi utama dalam penanganan pandemi di Indonesia. Strategi pertama adalah deteksi yang dilakukan melalui penguatan testing, tracing, karantina atau isolasi. Kedua, manajemen klinis termasuk pengembangan obat baru, persiapan kapasitas rumah sakit, dan fashiankes lainnya. Ketiga, perubahan perilaku dilakukan melalui penguatan protokol kesehatan berbasis teknologi informasi, Peduli Lindungi.
Keempat, peningkatan cakupan vaksinasi. Dan kelima, penguatan sistem kesehatan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan kesehatan esensial dan memenuhi standar protokol kesehatan. Indonesia menempati posisi teratas se-Asia Tenggara atau ASEAN dalam pemulihan COVID-19 menurut indeks Nikkei edisi terbaru. Kita berhasil meroket ke posisi 54 dari urutan 92 dari 121 negara. Beberapa negara tetangga memberlakukan berbagai kebijakan penanganan pandemi. Filipina tetap memberlakukan larangan bagi anak-anak dan lansia untuk bepergian keluar rumah. China memberlakukan masa karantina panjang bagi turis yaitu selama 3-4 minggu dan memberlakukan lockdown jika ada wilayahnya yang terkonfirmasi positif. Tren berbagai negara di dunia saat ini adalah memerangi peningkatan infeksi COVID-19, tapi juga tidak mengabaikan kemungkinan untuk hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Oleh karena itu, Indonesia tidak boleh lengah. Resiko lonjakan bahkan gelombang ketiga COVID-19 pun masih ada. Sudah semestinya kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Terlebih menjelang momen Natal dan Tahun Baru, karena pengalaman tahun lalu lonjakan kasus terjadi pada momen-momen hari libur nasional seperti ini. Hindari bepergian keluar rumah jika memang tidak ada urusan yang krusial. Indonesia bisa menghindari gelombang ketiga COVID-19 jika kita semua mau disiplin dan bekerja sama.